Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Dwi Handayani, perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Erna Dwi Handayani, Nina Fitriani, dan Septaviani Dwi Risma Dewi, akan mempresentasikan tugas farmakoterapi terapan dengan kasus Amenor. Kasus yang kami peroleh yaitu dokter di suatu rumah sakit berdiskusi dengan apoteker untuk menentukan sediaan obat yang akan diresepkan untuk mengatasi Amenor yang dialami pasiennya, yaitu perempuan usia 35 tahun, baru terdiagnosa mengalami Amenor. Dokter menyampaikan informasi pada apoteker bahwa pasien memiliki riwayat penyakit Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS selama 3 tahun terakhir. Pasien juga sudah memutuskan tidak ingin hamil lagi karena sudah memiliki 3 orang anak. Amenor sendiri adalah masalah salah satu penyakit gangguan siklus menstruasi. Ada 2 macam amenor, yaitu primer dan sekunder. Amenor primer jika tidak adanya menstruasi pada usia 16 tahun, diikuti dengan perkembangan seksual sekunder normal, atau tidak adanya menstruasi pada usia 14 tahun, tanpa adanya perkembangan seksual sekunder normal. Untuk amenor sekunder sendiri adalah tidak adanya menstruasi selama 3 siklus atau selama 6 bulan pada wanita yang sebelumnya telah menstruasi. Patofisiologis dari amenor ada 4 jalur, yaitu uterus, ovarium, kelenjar hipofisis, dan hipotalamus. Jalur uterus, menstruasi dapat terjadi jika ada uterus, endometrium, dan vagina. Beberapa kelainan anatomi dapat menyebabkan amenor. Untuk jalur ovarium mungkin berperan dalam amenor melalui anovulasi. Ovulasi diperlukan agar folikel, yaitu saat tubuh mengeluarkan estrogen, menjadi corpus luteum, yaitu saat tubuh mengeluarkan progesteron. Tanpa ovulasi, urutan produksi estrogen, progesteron, dan penarikan estrogen atau progesteron tidak akan terjadi. Hal ini yang dapat menyebabkan amenor. Untuk jalur kelenjar hipofisis anterior mengeluarkan FSH dan LH secara berurutan sebagai respon terhadap stimulasi hipotalamus dan mekanisme umpan balik ovarium yang kompleks. Sedangkan jalur hipotalamus mengeluarkan hormon pelepas gonadotropin siklik atau GnRH yang menyebabkan hipofisis memproduksi FSH dan LH. Gejala dari amenor, gejala klinis yang dapat ditemukan ialah gangguan menstruasi tidak teratur atau tidak menstruasi sama sekali. Terkadang disertai terjadinya perdarahan uterus disfungsional, kelainan seboroid pada kulit dan rambut, serta kebotakan dengan pola seperti yang ditemukan pada pria. Tujuan terapi dari amenor yaitu untuk menormalkan kembali siklus menstruasi pasien, mengatasi kekhawatiran pasien karena tidak menstruasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan reproduksi, mencegah dampak kesehatan jangka panjang yang merugikan, seperti peningkatan resiko osteoporosis. Tata laksana terapi pada pasien amenor untuk kasus yang kami peroleh di mana pasien ada riwayat PCOS dan tidak sedang hamil atau tidak merencanakan kehamilan, maka terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan penurunan berat badan dan pemberian metformin serta kontrasepsi oral yang mengandung progesteron. Terapi farmakologi yang diberikan yaitu oral medroksiprogesteron seperti Provera tablet dengan dosis 10 mg diminum selama 10 hari dan metformin tablet dengan dosis 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Obat yang direkomendasikan untuk pengobatan amenor sendiri seperti pada penata laksanaannya tadi, yaitu metformin 500 mg 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan selama 10 hari, dan oral medroksiprogesteron asetat yang diberikan adalah tablet Provera 10 mg per hari selama 10 hari. Mekanisme aksi obat untuk medroksiprogesteron asetat, Dipiro menyebutkan dapat menekan FSH, LH, estrogen, dan progesteron, serta menghambat pertumbuhan endometrium. Sedangkan Medscape menyebutkan dapat menghambat sekresi gonadotropin dari kelenjar hipofisis, mencegah pematangan folikel dan ovulasi, serta merangsang pertumbuhan jaringan susu. Untuk metformin, dalam Dipiro menyebutkan menghambat produksi glukosa hati dan peningkatan sensitivitas jaringan terhadap insulin, sehingga mengurangi resistensi insulin. Sedangkan dalam Medscape menyebutkan mengurangi produksi glukosa hati,
menurunkan penyerapan glukosa di GI, dan meningkatkan sensitivitas insulin sel target. Pemantuan terapi obat dapat dilakukan dengan tes laboratorium. Untuk tes kehamilan sebaiknya dilaksanakan pada awal pemeriksaan untuk memastikan pasien tidak sedang hamil. Tes serum FSH dan LH, tes hormon perangsang kelenjar gondok, tes prolaktin, dan jika dicurigai keadaan hiperandrogenik yaitu PCOS, pertimbangkan tes laboratorium testosteron bebas dan total, serta dehidroepiandrosteron, serta tes glukosa puasa dan lipid puasa. Untuk monitoring efek samping obat, medroksiprogesteron asetat, efek sampingnya yang dicantumkan dalam dipiro yaitu edema, anoreksia, depresi, insomnia, kenaikan berat badan dan kehilangan berat badan, peningkatan total serum kolesterol LDL yang mungkin mengurangi kolesterol HDL. Yang terkait dengan PCOS, dapat dimulainya kembali menstruasi 1-2 program terapi. Dalam Medscape menyebutkan efek samping dari MPA adalah sakit perut, pembesaran dan nyeri payudara, kembung, mual muntah, pendarahan, depresi, sakit kepala, bercak, perubahan berat badan, dan potensiasi pertumbuhan meningioma-jina. Untuk efek samping dari metformin, dipiro menyebutkan anoreksia, mual muntah, diare, perut kembung, laktat asidosis namun jarang terjadi, dan yang terkait dengan PCOS, jika diinginkan untuk monitor ovulasi sesudah terapi 3-6 bulan. Dalam Medscape menyebutkan efek samping dari metformin yaitu infeksi saluran pernafasan atas, nasofaringitis, hipoglikemi, diare, hipertensi, sakit kepala, nyeri punggung, dan infeksi saluran kemih. Ini adalah daftar pusaka yang kami acu, dipiro, dan beberapa jurnal-jurnal tentang PCOS dan ameno. Sekian presentasi dari kami. Akan dilanjutkan dengan video dari konsultasi antara dokter apoteker dan apoteker dengan pasien. Selamat siang, saya Dr. Nina Fitriani, bisa bicara dengan apoteker yang sedang bertugas pada siang ini? Selamat siang dokter, ya saya sendiri, perkenalkan saya Septaviani, apoteker yang bertugas pada siang ini. Ada yang bisa dibantu dok? Saya mau mengkonsultasikan mengenai obat yang ada di IFRS di sini dan juga berdiskusi mengenai penentuan obat untuk pasien amenorea. Gimana ya dokter, apakah ada yang dapat saya bantu? Saya memiliki pasien 35 tahun dengan keluhan amenorea dan riwayat PCO selama 3 tahun ini. Pasien juga tidak ingin hamil lagi karena sudah memiliki 3 orang anak. Saya berencana memberikan terapi yang dapat menurunkan berat badan sekaligus mengobati amenoreanya. Apakah ada regimen obat tertentu yang dapat saya berikan kepada pasien saya ya Mbak? Menurut literatur yang saya tahu, saran saya bagaimana kalau diberikan obat-obat oral saja dok. Mungkin sebaiknya dapat diberikan kombinasi metformin 500 mg 3 kali sehari saat makan selama 10 hari dan medroksiprogesteron asetat oral semisal Provera 10 mg 1 kali per hari saat makan selama 10 hari dok. Di IFRS ini apakah tersedia kedua obat tersebut ya Mbak? Saya lihat stok saat ini kedua obat tersebut tersedia dok. Baiklah, kalau begitu saya akan meresepkan metformin 500 mg sebanyak 30 tablet. Untuk penggunaannya bisa diminum sehari 3 kali bersama makan dan penggunaannya selama 10 hari. Kemudian untuk Provera saya berikan 10 mg sebanyak 10 tablet diminum 1 kali sehari pada saat makan selama 10 hari. Oh ya, apakah ada interaksi pada kedua obat tersebut Mbak? Menurut literatur yang saya tahu terjadi interaksi farmakodinamik kategori moderat dot antara penggunaan Provera dengan metformin. Bagaimana kalau penggunaannya dijeda 2 jam dok? Jadi metforminnya diminum pada jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Dan untuk Provera sendiri diminum saat jam 8 malam. Baiklah, kalau begitu saya akan meresepkan kedua obat tersebut dan tolong nanti beritahu pasiennya bagaimana cara penggunaan obat tersebut ya. Baik, saya tunggu resepnya di instalasi farmasi Rumah Sakit Unwahas Dr. Nina. Oke Mbak, terima kasih atas sarannya. Selamat siang.
Sama-sama dok, terima kasih kembali. Resep atas nama Ibu Erna Dwi Handayani, umur 35 tahun, alamat Menore Tengah, nomor 20. Ya Mbak, saya. Kenalkan, nama saya Septaviani, apoteker yang bertugas hari ini. Maaf, saya pastikan lagi resepnya ya Ibu, dengan resep atas nama Erna Dwi Handayani, umur 35 tahun dengan berat badan 75 kg, alamat Jalan Menore Tengah nomor 20, mendapatkan resep dari Dr. Nina, spesialis obgyn. Apakah benar ya Ibu? Ya benar, itu saya. Begini Bu, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai obat yang diperoleh oleh Ibu. Oh ya, gimana Mbak? Baik Bu, apakah sebelumnya Ibu sudah diberitahu penyakit yang diderita Ibu oleh Dr. Nina? Ya sudah Mbak, dokternya bilang kalau saya kena amenor karena riwayat PCOS saya. Baik Bu, begini Ibu mendapatkan obat metformin 500 mg sebanyak 30 tablet untuk penggunaannya 3 kali sehari bersama makanan selama 10 hari, dan Provera 10 mg sebanyak 10 tablet 1 kali per hari bersama makanan selama 10 hari. Tujuan obat metformin ini untuk membantu mengontrol hormon insulin dan gula darah Ibu, karena kalau tidak terkontrol dapat mempengaruhi siklus menstruasi Ibu, dan Provera ini untuk menormalkan kembali siklus menstruasi Ibu. Untuk waktu minumnya gimana ya Mbak? Oh iya Ibu, sebaiknya metformin ini diminum pada jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam bersama dengan makanan. Dan untuk Proveranya ini pada jam 8 bersama makanan, dan diminum teratur ya Bu pada waktu yang sama. Kalau bisa dibuat alarm Bu di HP-nya agar bisa tepat waktu. Baik Mbak, baik. Oh iya Ibu, sebaiknya untuk membantu proses pengembalian siklus menstruasi Ibu, dimohon Ibu diet terlebih dahulu ya Ibu. Jangan sering makan siap saji Bu, perbanyak makanan berserat, banyak minum air putih, serta sering berolahraga ya Bu, seperti senam, bersepeda, atau naik turun tangga tiap pagi atau sore hari Bu. Yang penting rutin sehari sekali tiap Ibu berolahraga. Ya baik Mbak. Kalau begitu apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Mbak. Bisa minta tolong diulang untuk penjelasan yang sudah saya sampaikan Bu? Jadi saya dapat obat metformin ini 500 mg tablet, diminum sehari 3 kali 1 tablet, dan Provera 10 mg tablet, diminum sehari 1 kali 1 tablet. Untuk metforminnya diminum jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam makan. Dan untuk Proveranya jam 8 malam. Sebaiknya untuk waktu minumnya selalu sama. Nanti saya setting alarm di HP saya ya Mbak. Terus sebaiknya juga menghindari makanan siap saji dan memperbanyak serat serta berolahraga ya Mbak. Gitu ya Mbak. Iya Bu, betul. Oh iya, nanti jika lupa minum obat kemudian baru ingat dan jeda waktu dengan jadwal minum berikutnya belum terlalu dekat, maka obat harus segera diminum saat itu juga ya Bu. Tetapi jika baru ingat ketika mendekati jam minum obat selanjutnya, maka tidak usah diminum, abaikan saja. Dan jangan minum dosis double ya Ibu. Dan untuk cara penyimpanan obat ini disimpan di suhu ruang ya Ibu, tidak terlalu dingin dan panas, serta jauhkan dari cahaya matahari langsung dan tempat yang lembab, serta jangkauan anak-anak, takutnya nanti malah disalahgunakan dan membahayakan anak tersebut Bu. Ya baik Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Oh udah tidak ada Mbak. Baik, ini obatnya Ibu, terima kasih, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak.